Hai guys, kembali lagi di part 2. Nah, pagi ini kita niatnya mau jogging tipis-tipis gitu di Marlion Park. Nah, di perjalanan menuju Marlion Park, tepatnya di Waterloo Street, saat ini kita lagi melihat Sri Krishnan Temple. Nah, for your information, Sri Krishnan Temple ini merupakan salah satu kuil Hindu tertua dan paling bersejarah di Singapura loh. Dan kuil ini juga masih aktif. Jadi di sini kalian bisa ngelihat umat-umat Hindu di Singapura yang masih beribadah, guys. Seperti saat ini kita bisa ngelihat banyak umat Hindu yang sedang beribadah di sini. So, setelah itu kita melanjutkan perjalanan untuk menuju tujuan kita di Marlion Park. Untuk pagi ini kita jogging tipis-tipis karena dari hotel ke tempat tujuan kita tuh kayak sekitar 30 menit, dan sepanjang perjalanan kita lari-lari kecil, terus sempat berhenti-berhenti juga karena benar-benar kita bisa menikmati pemandangan kota yang asri, hijau dengan sedikit polusi udara, karena di sini benar-benar kalian bisa ngelihat semua transportasi umumnya itu masih aktif, guys, dan banyak juga masyarakat di sini yang membudayakan jalan kaki. Nah, jadi kalian gak perlu nunggu waktu malam untuk nikmatin udara segar. Dan sekarang kita udah sampai di sini di Marlion Park, dan di situ kalian bisa lihat Marina Bay Sands, dan kalian bisa juga foto-foto di sini karena banyak banget turis mancanegara yang mengabadikan foto di patung singa ini, guys, karena merupakan ikonik Singapura. Dan selanjutnya setelah kita lari dan tadi kita sempat mampir juga di 7-Eleven untuk makan. Nah, ini perjalanan kita pulang. Di sini ada pohon asem atau tamarin yang udah tua banget di sini, guys, dan benar-benar masih dijaga dan mungkin bersejarah juga lah ya di sini. Terus kita ngelewatin beberapa jembatan-jembatan, dan di sini benar-benar masih banyak banget kita temuin orang-orang yang jalan kaki. Walaupun udaranya panas, tapi gimana ya cara jelasinnya, nggak ngap gitu. Dan di sini benar-benar ada space, dikasih jalan untuk berjalan kaki. So inilah pemandangan dari Marlion Park, jalan menuju hotel kita, guys. Selamat menikmati. Guys, so hari ini kita mau on the way buat ngeliat air terjun. Mungkin terkenalnya dengan nama Jewel. Wait minute. Nah, ini dia gerbangnya. Nah, sekarang kita akan masuk. By the way, kita dari Terminal 3. Dari Terminal 3, kalian lihat ini sign-nya. Terus sebelah situ ada sign juga. Kalian lihat sebelah situ udah ada air terjun. Mana? Kita udah sampai, guys. Ini sangat dekat sekali dari Terminal 3. So kalian kalau mau shopping juga bisa di sini. Wow, amazing. Seperti yang aku bilang, kalau ini merupakan air terjun tertinggi di dunia. Yeah, it smells like waterfall. Ini bener-bener vibes-nya nature banget gitu. Beneran, ini merupakan air terjun tertinggi, yang mana ini buatan ya, guys, bukan alami, tapi bener-bener tertinggi di dunia. Dan ini indoor tertinggi gitu maksudnya. Amazing. Wow.
That's okay. Nah, setelah puas melihat air terjun, tebak kita lagi di mana? Kita ada di Singapore Flyer. So guys, di sini Singapore Flyer itu merupakan biang sasar raksasa tertinggi di Singapura dengan tinggi 165 meter. Dan di sini kita bisa lihat pemandangan 360 derajat kota Singapura loh. Dan cara untuk naik ke atas ini sebenarnya self-service tiket guys. Jadi kalian bisa beli tiketnya secara mandiri, ada disediain layar gitu, atau kayak semacam mesin ATM. Jadi di situ nanti kalian bisa langsung pesen tiket on the spot gitu guys. $80 Singapura. Itu dapat 2 tiket. Anjay. Let's go. Dari sini masuk ya, Kak? Nah, sebelum masuk ke biang lalanya, kita disuguhi dengan beberapa LCD yang menunjukkan kayak space luar angkasa gitu guys. Seru banget sih sebelum kita naik. So, ini perjalanannya. Nah, ini kita tiba-tiba udah mau naik guys. Di sini kebetulan kita ada 5 orang, satu cabin. Kita bareng sama keluarga dari Jepang gitu guys. Ya, lumayan private karena ini space-nya cukup besar. Dan nanti di sini kita bisa ngelihat pemandangan kota Singapura 360 derajat loh. Benar-benar dari atas ketinggian 165 meter. Wow. Udah setengah jalan kita guys. 4 jalan. 4 jalan guys. Kelihatan gak apa-apa? Aku tak video. Nah, dari ketinggian 165 meter ini, jadi dari sini kita bisa lihat pemandangan 360 derajat kota Singapura. Kelihatan juga Marina Bay Sands, Garden Bay Dubai, sampai jauh ke Malaysia kalau kalian naiknya di siang hari. Kebetulan karena kita naiknya malam hari, jadi kita cuma bisa menikmati city light dari kota Singapura. Ini sangat amat worth it, 500.000 di ketinggian 165 meter dan waktunya sekitar 30 menit lah selama ada di dalam ini, dari bawah ke atas sampai dengan kita balik ke bawah lagi. Kan guys, kalian lihat benar-benar cakep. Wall. As we begin our descent, spot the various landmarks, showcasing our country's heritage and cultural influences from yesteryears, with each having its own unique story to tell. So, where do we begin? Marina Bay. Marina Bay's unmistakable skyline is the architectural and national pride of Singapore. Built on 690 hectares of land reclaimed in the 1970s, Singapore's central business district features some popular sites not to be missed. First, pay homage to Singapore's national icon, the Merlion, a mythical creature with the head of a lion and a body of a fish. If you have time, catch a world-class. Nah, setelah puas melihat kota Singapura dari ketinggian 165 meter, sekarang kita lagi nonton salah satu atraksi paling keren di Singapura, yaitu light show. Nah, di sini kalian bisa ngelihat lampu-lampu gedung dan pohon raksasa menyala warna-warni, sinkron banget dengan musik yang bikin suasana jadi magis banget. Dan di sini benar-benar airnya itu ngikutin tempo lagunya guys. Dan pertunjukan ini gratis, bisa dinikmati setiap malamnya. Nah, jadi buat kalian yang ke Singapura, wajib banget sih ini masuk ke itinerary kalian.
panggil kamu ini. So, sekian perjalanan malam ini. See you di part 3. Bye-bye.